kita cocokkan lagi ya. Kita cocokkan jawabannya. Kemudian nanti kalau misalnya ada bagian yang sulit, boleh ditanyakan supaya kita bahas di sini ya. Kemudian baru kita lanjutkan ke latihan 3, gitu ya. Habis latihan 3 berarti ulangan. Nah, saya sudah menjadwalkan kalian ulangan yang trigonometri itu sekitar tanggal 28 September ya, hari Senin tanggal 28 September. Sekarang tanggal 7 berarti masih ada 4 minggu dari sekarang ya. Jadi masih lama. Setidaknya kalian sudah punya punya gambaran kapan ulangannya gitu ya, supaya bisa siap-siap. Jadi ulangannya ya dari latihan 1, latihan 2, latihan 3 itu. Tuh, nanti silakan harus banyak bertanya supaya nanti saat ulangan kalau keluar soal yang mirip-mirip seperti itu kalian bisa. Gitu ya. Atau nanti kalian harus coba searching ke googling ya, di internet itu ada soal trigonometri tentang rumus jumlah dan selisih sudut, kemudian rumus sudut ganda, sudut setengah, kemudian ada rumus perkalian dan penjumlahan trigonometri. Itu soalnya apa saja yang ada di internet gitu. Siapa tahu nanti Bu Helen cari soal dari internet, bisa jadi loh ya. Jadi nanti silahkan kalian bertanya soal sebanyak-banyaknya gitu, kalau ada bagian yang nggak paham. Supaya nanti pas ulangan, kalian udah mahir. Semakin banyak yang tidak remet gitu ya. IPA 3 ya. Karena ini materi peminatan ya. Materi peminatan itu harus bagus nilainya, nggak boleh merah. Sekarang kita mau buka, kalian siapkan ya jawaban kalian latihan 2. Nanti saya minta siapa yang menjawab itu kalian sudah siap di depan kalian kertas. Kita dari nomor 1 dulu. Nomor 1. Nomor 1 ada 5 ya, ada 5 soal. Saya minta nomor 1A dulu. 1A dulu, Davin jawabannya berapa? Jawabanmu? Ya Bu, dengar nggak Bu? Oke. Nomor 1A. Saya jawabannya akar 2 Bu. Akar 2, yang lainnya? Benar? Akar 2 yang A? Sama Bu. Ya, sama. Oke. Kemudian yang nomor 1B. 1B. Saya minta Nikolas. Jawabannya berapa? Saya setengah, Bu. Setengah ya? Yang lainnya sama ya? Ya, oke. Sekarang yang nomor masih mudah yang nomor 1 ya. Nomor 1C. Saya minta Jaslyn. Jawabanmu berapa? 1C? Saya setengah Bu. Setengah juga ya, sama yang lainnya? Oke, ya masih sama. Kemudian yang selanjutnya. Yang nomor 1D. 1D, Jessica, jawabanmu berapa? 1D? Sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3, betul. Yang lainnya sama ya? Oke, masih sama. Kemudian yang nomor 1E terakhir. 1E, Dipa, jawabanmu berapa? Satu bukan Bu? 1, betul ya? Yang lainnya ya? Sama ya? Oke, nomor 1 aman. Apakah ada pertanyaan nomor 1? Masih aman ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 ada 3 soal ya. Oh, nomor 2 nggak usah dibahas ya, gampang ya. Nomor 2 yang A, itu jabarannya adalah sin 4A itu sama dengan 2 sin 2A, cos 2A ya, sama ya. Kemudian yang cos 5A, itu boleh dijabarkan menjadi cos kuadrat 5/2A min sin kuadrat 5/2A, atau 2 cos kuadrat 5/2A min 1, atau 1 min 2 sin kuadrat 5/2A. Kemudian yang tan 6A berarti 2 tan 3A per 1 min tan kuadrat 3A. Nah, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 ada 3 soal ya. Nah, ini saya minta
Nomor 3A. Una, jawabanmu berapa? 3A? 24/25, Bu. 24/25. Yang lainnya gimana? Sama? Ya, sama ya. Benar ya. 24/25. Nomor 3A. Kemudian nomor 3B. 3B. Michael, jawabanmu berapa? 63/225. Sebentar. Nomor 3B. Michael? 63/225. Yang lainnya sama nggak? Saya sama tapi saya sederhanain lagi, Bu. Oh iya, Michael belum disederhanakan. Davin berapa, Davin? 7/25, Bu. Nah, iya. Oh iya. Michael disederhanakan ya, Michael ya? Bu. Oke, tapi udah bener dari tadi ya, kalau disederhanakan jadi 7. Saya cuma lihat hasil akhirnya soalnya. Oke, sekarang yang nomor 3C. Nomor 3C. Bram, jawabanmu berapa, Bram? 3C. 3C ya, Bu? Ya. 24/7 bukan, Bu? 24/7. Ya, betul ya. Yang lainnya ya. Oke. Sampai nomor 3. Apakah ada pertanyaan? Enggak? Masih oke? Oke. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4 itu hanya di kuadran 2 ya. Ada 2 soal. Sekarang yang pertama saya mau tanya ke cari orang dulu. Sharon, 4A jawabanmu berapa? Saya sebentar. Min 5/13. Min berapa, Sharon? Min 5/13. Min 5/13. Apakah yang lainnya sama? Beda, Sharon. Coba saya Oh. Itu Coba gini. Ya, sebentar, Sharon. A di kuadran 2 ya, Sharon ya. Berarti cos A berapa, Sharon? Cosnya min 5/13. Min 5/13 ya, sama benar. Kemudian tan A-nya berarti Min 12/13. min 12/13. No, tan. Tan Sharon depan per samping. Kalau 12/13 itu sinnya. Sharon kamu salah di situ, oke? Tannya itu ya min 12/5 ya, Sharon ya, kamu betulkan. Ya, berarti jawabannya berapa, Kathleen? Yang 4A? Min 120/169. Ya, min 120/169. Sama ya, yang lainnya ya. Nah, sekarang yang 4B. 4B. Jawabannya berapa, Bren? 4B. Gani, Bren. Oh, halo Ibu. Cos 2A-nya berapa, Bren? Apa tadi? Cos 2A dari 4B. Nomor 4 yang cos 2A. Jawabanmu berapa? Cos 2A. Cos 2A min 119/169. Ya, betul. Betul ya, yang lainnya ya, sama ya. Min 119/169. Oke. Apakah nomor 4 ada pertanyaan? Paling kalau misalnya keliru, itu kalian nggak teliti ya, angkanya salah. Atau perbandingannya ngambilnya dari segitiganya keliru gitu ya, hati-hati. Harus teliti. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5 sudah ada 2 sudut ya. Nah ini nomor 5 hitungannya harus semangat nih. Karena angkanya besar ya.
Berarti kalian harus menghitung sin 2B, cos 2B, tan 2B gitu ya. Nah, sekarang saya minta nomor 5A. Jawabannya berapa, Daryl? Jawabanmu berapa? 5A. Saya min 100, min 123 per 845. Ya, betul ya? Sama ya? Oke, ya. Kemudian nomor 5B. 5B itu terserah kalian ya, mau duanya dimasukkan ke dalam menjadi cos 2A min 2B boleh, atau mencari cos A min B kemudian pakai sudut ganda boleh ya. Saya mau tanya sama Devon jawabanmu berapa 5B? 6.685 per 4.225. Oke, ribuan ya. Berapa? Min 2047. Benar ya, Devon? Dibagi 4.225. Ya, betul. Bukan, Bu, yang atasnya itu 6.658 saya. Sebentar. Kenapa kamu dapat 6.000 ya? Harusnya. Bu, saya sama. Oh, coba Devon kita samakan. Kamu pakai cara yang apa? Pakai rumus sudut ganda cos atau pakai yang cos 2A min 2B? Yang cos kuadrat A plus sin kuadrat B. Cos kuadrat A. Oke. Dari yang A min B ya? Ya. Cos A min B-nya berapa? 4/5. Oh, sebentar. Cos A min B itu, sebentar ya, saya buka di sini supaya yang lainnya juga lihat ya. Karena saya juga belum mengerjakan yang pakai rumus sudut ganda. Nah, ini kelihatan ya. Kita hitung dulu cos kita hitung dulu yang cos A min B. Jadinya di sini menjadi sama dengan cos A cos B min sin A sin B ya. Sin B. Nah, sekarang kita masukkan satu persatu. Cos A-nya berapa? 4/5. 4/5. Saya copy dari sini. Cos A-nya 4/5. Kemudian dikali cos B-nya berapa? 12/13. 12/13. 12/13, benar? Coba. Kita lihat di segitiga di atas ya. Cos B. Cos B min ini ya. Cos B-nya adalah min 12/13. Copy ke sini. Kemudian dikurangi sin A-nya berapa? 3/5 ya. Itu sin A 3/5. Ya. Saya copy ke sini. Kemudian dikali sin B-nya berapa? 5/13. 5/13. Oke, dari sini aja. 5 atas 5. Nah, sekarang tinggal dikali ya. Sama dengan berarti min 12 kali 4 berapa? Min 48 ya? 48. 48 per 15 kali 3, 565 ya? Betul. Min lagi 15 per
15/65. Nah, jadi sama dengan min min 4563 ya. 63/65. Nah, kemudian dari sini kita memakai rumus cos sudut ganda yang ada cosnya aja ya, karena cosnya aja yang diketahui. Kita memakai, nah sekarang copy paste dari sini. Copy sama dengan, tapi ada kuadrat dari itu ya. 2 cos kuadrat dari jadi A min B, kemudian min 1. Nah, sama dengan berarti 2 kali yang ini kita kuadratin ya. Ini kita kuadratin. Ini saya copy. Oke, masuk ke sini. Kuadrat. Dikurangi 1. Nah, sama dengan, berarti ini 63 dikuadratin berapa? 63 kuadrat berapa? 3.969/45. 3.000 itu belum dikali 2 ya? Belum. 3.600. 3.969. Oh, 969. Gitu ya? Ya. Dibagi 425. 4.225. Ya. Dikurangi, berarti dikurangi. Ini satunya saya samain aja peninputnya ya. Biar sekali jadi ya. Berarti di sini adalah 4225 dibagi 4225. Nah, gitu ya, samain penyebutnya ya. Jadi sama dengan yang ini 6.000 dikurangi 4.000 itu berarti sekitar ini. Nah, tadi siapa tadi ya? Ini dikurangi ya. Dikurangi 1 kurang ya. Betul nggak? Iya, Bu, saya salah itu. Iya, berarti jawabannya harusnya bentar. Kenapa di sini min, di sini plus? Salahnya di mana coba? Karena itu diganti ya, Bu, itu ya. Yang sosnya itu jadi plus. Yang mana? Yang kan A min B, terus itu kan sosnya plus, bukan min. A min B, di sini ya. Ini ya, di atas ini ya, yang saya salah ya. Ini plus, kemudian ini plus, ini plus. Oh ya, berarti sini berapa? Bukan 63 ya. Berarti min berapa nih? Berapa? 48. Min 33. Min 33. Ya, betul. Berarti yang masuk ke sini 33 ya. Nah, ini salahnya di sini nih. Nah, 33 kuadrat berapa? 2047 ya. 2047. Gitu ya? Ya. Oke, berarti 2047 dikali 2 itu adalah 40. Bukan 2047, 1089 salah. Oh iya. 1000. 289. 289. Gitu. 1089. Oh, 1089. Ini 0 berarti ya. Oh. Ya. Nanti hasilnya 2047. Benar ya? Sama ya? Sama hasilnya? Ya. Oke. Nah, nanti kalau ulangan angkanya seancur itu enggak ya. Kalian enggak pakai kalkulator soalnya. Yang penting logikanya saya harus pakai rumus apa itu kalian bisa. Oke? Bisa ya?
Nah, sekarang yang Yuk. C. Yang C apakah sama jawaban kalian dengan saya? 837 dibagi 116 sama? Sama? Catherine, sama nggak jawabanmu? Yang nomor 5C. Saya kayaknya ada yang salah ngitung deh, Bu. Saya yang bawahnya beda. Oh, bawahnya beda. Cuman yang atasnya sama-sama 837. Oke. Kristal, kamu sama nggak? Sama. Oh, sama. Oke, ya. Berarti salah hitung ya, Catherine ya. Dicek lagi ya. Kemudian sekarang kita ke nomor 6. Nomor 6. Saya mau tanya ke siapa ya? Nomor 6 itu pakai rumus apa? Pakai rumus apa? Nomor 6A. Ya, biar jelas ya ke siapa yang saya tanya. Dira, nomor 6A kamu pakai jawabanmu berapa dulu? 1 tambah setengah akar 3. Ya, betul. Yang lainnya sama ya? Sama. Oke. Dira, kamu pakai rumus apa, Dira? Yang rumus itu Bu, sin habis itu 75 tambah 15 ditambah sin 75 min 15. Sin 75 tambah 15. Oh, berarti kamu sudah pakai rumus perkalian trigonometri ya? Sin kali cos ya? 2 sin cos ya? Iya. Oke, ya boleh. Apakah ada yang menggunakan rumus yang lain? Apakah ada yang menggunakan cara lain selain memakai rumus 2 sin cos? Semua pakai itu? Saya pakai rumus setengah. Kamu pakai rumus sudut setengah? Ya, boleh. Kalau pakai rumus sudut setengah, Reril, kamu jabarkan apanya dulu? Sin 75 sama cos 15. Ya. Jadi 2 kali cos 15 kali cos 15. Ya, betul. Jadi 75-nya, sin 75 kamu jadikan cos 15 dulu ya. Kenapa sin 75 menjadi cos 15? Karena 75 itu 90 min 15 ya. Jadi saya munculkan dulu di sini. Supaya kalian tahu bahwa cara mengerjakan trigonometri itu kan rumusnya banyak. Jadi tidak harus rumus yang itu gitu ya. Karena rumusnya kan banyak, bebas kalian mau pakai yang mana. Yang penting masuk gitu ya, dapat ya. Nah, ini perhatikan yang di depan. Saya juga menjabarkan memakai cara Daryl tadi. Sin 75 itu kita pecah menjadi sin 90 min 15. Karena dia 90 min 15, berarti sinnya berubah menjadi cos. Jadi menjadi cos 15 dikali cos 15 menjadi cos kuadrat 15. Baru cos 15 itu kita hitung memakai rumus sudut setengah dulu, baru hasilnya dikuadratin, setelah dikuadratin kali 2. Gitu ya. Rumus cos sudut setengah itu adalah yang akar setengah dikali 1 plus cos 2A, berarti 2 kali 15 menjadi cos 30 gitu ya. Dan di sini di rumus sudut setengah kan ada plus minusnya. Kita memakai yang plus, kenapa? Karena 15 derajat di kuadran 1 gitu. Nah, sekarang apakah yang nomor 6A ada pertanyaan? Jelas ya? Sekarang yang nomor 6B. Kalau 6B itu pasti pakai rumus sudut setengah ya. Nggak bisa pakai rumus yang lain, atau ada yang memakai cara lain selain rumus sudut setengah sin? Jawabannya sama ya. Setengah akar 2 plus akar 2. Sama jawabannya? Ya, oke.
Kemudian yang C cos 22,5 karena 22,5 itu pasti memakai rumus sudut setengah ya, karena ini 22,5 itu setengahnya dari sudut 45 gitu ya, sama juga dengan 67,5 itu karena dia setengahnya dari 135, berarti kita pasti menggunakan rumus sudut setengah. Yang C jawabannya sama. Ini sama dengan yang nomor B ya, jawabannya ya. Setengah akar 2 plus akar 2. Kemudian yang D. Yang D juga memakai rumus tan sudut setengah ya. Boleh memakai yang sin 30 per 1 plus cos 30 juga boleh. Atau 1 min cos 30 per sin 30 juga boleh. Hasilnya sama ya. 2 min akar 3. Nah, sekarang yang nomor, apakah nomor 6 ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan ke nomor 7. Nggak ada? Oke. Yang lainnya ya, yang masih sulit mengikuti trigonometri, jangan sampai kalian tertinggal jauh. Jadi kalau ada yang bagian nggak yakin, maka boleh ditanyakan. Nah, sekarang yang nomor 7. Nomor 7, apakah kalian sama menggunakan cara saya di depan ini? Atau menggunakan rumus sudut setengah? Sama caranya? Jadi pertama, tan setengah X itu sama dengan P, maka kita gambar dulu segitiganya. Kalau tidak diketahui setengah P itu di kuadran berapa, maka kita gambar aja di kuadran 1 gitu ya. Kita asumsikan aja dia di kuadran 1 kalau nggak ada penjelasan ya. Kecuali kalau ada penjelasan, maka kita ikuti yang ada di soal. Nah, ini tan setengah X itu adalah P. Tan itu adalah depan per samping ya. Karena ini hanya P, berarti ini P per 1 artinya. Ya udah, berarti depannya itu P, sampingnya adalah 1. Kemudian miringnya bisa kita hitung pakai Pythagoras ya. Berarti P kuadrat plus 1 atau 1 plus P kuadrat sama. Nah, baru kemudian kita menghitung cos X-nya memakai rumus sudut ganda ya. Karena X itu adalah 2 kalinya dari setengah X. Berarti cos X itu adalah 2 cos kuadrat setengah X min 1. Atau yang 1 min 2 sin kuadrat setengah X boleh, atau yang cos kuadrat setengah X min sin kuadrat setengah X juga boleh, sama aja. Hasilnya pasti akan sama dengan ini. Apakah hasilnya sama dengan kalian yang nomor 7A? Saya mau tanya Jessica, hasilmu sama dengan yang punya saya di depan? 7A? Iya, Bu. Oke. Kamu pakai cara sama dengan saya atau beda? Sama, Bu. Oh, sama. Oke. Kemudian nomor 7B. Sin X. Berarti kita memakai 2 sin setengah X dikali cos setengah X ya. Hasilnya adalah 2P per P kuadrat plus 1. Sama ya hasilnya ya. Kemudian nomor C. Nomor C yang ditanya adalah tan 2X. Karena tan 2X, berarti kita menghitung tan X dulu dari sini ya. Tan X itu adalah sin per cos. Nah ini. Tan X adalah sin X per cos X. Sin X-nya kita ambil dari sini. 2P per P kuadrat plus 1. Kemudian cos X-nya kita ambil dari sini. 1 min P kuadrat per P kuadrat plus 1. Kemudian karena dibagi P kuadrat plus 1-nya dicoret ya. Maka kita dapat 2P per 1 min P kuadrat. Itu tan X-nya. Baru kemudian tan 2X kita jabarkan memakai rumus sudut ganda. 2 tan X dibagi 1 min tan kuadrat X. Tan X-nya kita substitusi. Ini kita dapat nilainya adalah 4P dikali 1 min P kuadrat. Ini nggak difaktorkan juga nggak apa-apa ya. Ini dikali masuk nggak apa-apa. Per 1 min 6P kuadrat plus P pangkat 4. Apakah jawabanmu sama, Miki? Nomor 7. C, apakah sama dengan jawaban saya, Miki? Iya, Bu, sama, Bu. Oke. Nomor 7, apakah ada pertanyaan? Silakan loh ya, kalau ada yang nggak jelas ya. Jangan sampai nggak jelas, tapi diem-diem aja. Stevi,
Apakah sama jawabanmu? Sama, Bu. Sama, oke. Bu, yang saya yang A sama B itu pakai rumus tan setengah X bisa, Bu. Jadi nanti seperti itu sih. Sama, hasilnya sama kan? Saya pas nulis jawabannya sih, saya ada yang kurang jadi salah. Tapi pas saya lihat lagi, hasilnya sama, Bu. Oh, tapi karena nggak teliti kan? Iya, Bu. Ya, sama, boleh. Pokoknya rumusnya ini kan banyak ya, jadi boleh kalian mau pakai rumus yang mana. Gitu? Asal teliti, pokoknya asal teliti, pasti hasilnya akan sama benar. Gitu. Apakah ada yang lainnya? Jadi nanti saat saya koreksi, itu saya nggak melulu harus sama dengan cara saya ya. Caranya beda boleh, yang penting nanti hasil akhirnya jadi sama. Jadi hitungnya sama-sama teliti pasti akan sama. Gitu ya. Bisa? Apakah ada pertanyaan nomor 7? Bisa? Bisa. Bisa. Apakah dengan suara saya? Halo. Apakah dengar suara saya? Dengaran, Bu. Oke. Saya putus barusan. Saya share lagi. Nah. Ya. Apakah sudah muncul layar saya? Sudah muncul. Ya, oke. Jelas ya nomor 7 ya? Saya lanjutkan ya. Apakah masih ada yang mau bertanya nomor 7? Lanjut nomor 8 ya. Nomor 8. Nah. Diketahui cos 2A. Jadi, perhatikan. Cos 2A itu adalah 8/10. Nah, nanti kalian harus sadar menyederhanakan ya. Nanti kalau saat ulangan, kalian nggak menyederhanakan dari soal aslinya, pasti kalian akan dapat angka yang besar, terus malas ngitungnya. Jadi, yang nomor 8 itu kan 8/10 bisa disederhanakan jadi 4/5 ya. Maka sederhanakan dulu jadi 4/5. Dan A itu sudut lancip, maka segitiga kita menjadi seperti ini ya. Nah, ini 2A, berarti kita dari sini dapat nilai sin 2A itu adalah 3/5, kemudian nilai tan 2A adalah 3/4. Seperti itu. Nah, kemudian yang ditanya adalah cos A sin A sama tan A, berarti pasti pakai rumus sudut setengah ya, karena yang ditanya itu sudutnya setengahnya dari yang diketahui gitu. Jadi nanti kalian harus cek dulu antara yang diketahui sama yang ditanya itu sudutnya seperti apa. Kalau yang diketahui 2A, kemudian yang ditanya 1A, pasti memakai rumus sudut setengah. Tetapi kalau misalnya yang diketahui itu 2A, yang ditanya 4A, pasti kalian memakai rumus sudut ganda. Gitu ya. Ikutin bentuk soalnya pokoknya. Kapan saya harus pakai rumus yang mana. Nomor 8A, jawabannya adalah, nah ini karena
A itu sudut lancip. Nah, ini kenapa sudut lancip? Karena 2A ini perhatikan. A-nya kan lancip, diketahui di soal ya. Nah, kemudian ini kita kali 2 aja semuanya nih. 0 dikali 2 tetap 0. Kemudian A dikali 2 jadi 2A. Kemudian 90 dikali 2 jadi 180 gitu ya. Nah, ini artinya sudut 2A itu antara di kuadran 1 sampai kuadran 2. Jadi dia nilainya bisa berubah jadi 0 derajat sampai 180 derajat. Artinya dia ada di 2 kuadran ya. Nah, tergantung yang diketahui nanti. Nah, kita lihat nih yang diketahui. 2A itu cos-nya nilainya adalah positif. Karena positif, berarti sudut 2A itu di soal ini yang kita bahas ini adalah di kuadran 1 ya, 2A-nya ya. Karena ini tadi cos 2A itu harganya 4/5 positif. Tapi kalau misalnya nanti cos 2A harganya min 4/5, berarti 2A kita ikuti yang ada di kuadran 2. Maka kita bergambar sudut 2A ada di kuadran 1 seperti ini ya. Maka nilai sin kostannya semua positif. Nah, kemudian karena A itu kuadran 1, lancip, berarti kita memakai cos sudut setengah yang positif plus ya. Plus akar setengah dikali 1 plus cos 2. Tinggal masukkan ke rumus cos 2A-nya, tinggal dihitung. Dapatnya 3/10 akar 10. Sama ya hasilnya ya. Kemudian yang sin A. Sin A sama ya, kita memakai yang plus akar setengah dikali 1 min cos 2A. Jadi ini rumus sudut setengah cos dan sin itu mirip, bedanya hanya kalau cos itu plus di sini, kalau sin di sini min. Jangan terbalik ya. Nanti kalau ulangan kan kalian harus hafal rumusnya. Ini tinggal di ini kalau yang cos itu berarti di sini plus, berarti jadi 9/5. Kemudian kalau sin berarti 1 min 4/5, jadinya 1/5. Jadinya dapatnya adalah 1/10 akar 10. Kemudian yang tan A berarti tinggal sin per cos itu ya. Hasilnya sin, yang ini yang kita pakai ya sebelum dirasionalkan. 1 per akar 10 dibagi 3 per akar 10. Akar 10-nya kita coret, maka dapatnya 1/3. Apakah nomor 8 jelas? Ada pertanyaan nomor 8? Johan, jelas? Jelas, Bu. Oke. Kalau sudah jelas, Dipa, jelas Dipa? Jelas nggak Dipa? Ya, jawabannya jelas, Bu. Hah? Bisa ya? Jelas, Bu. Ya, pokoknya kalau nggak bisa, tanya lo ya, Dipa ya. Abraham, jelas ya? Jelas, Bu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke nomor 9. Nomor 9, cos A itu adalah 1/5 akar 5. Nah, ini kita sederhanakan aja bentuknya, karena trigonometri itu kan perbandingan antara apa per apa gitu ya. Maka ini kita sederhanakan bentuknya menjadi 1 per akar 5, atau bentuk yang belum dirasionalkan penyebutnya. Kemudian, ini sudut A ada di kuadran berapa ini? Kalau 3pi/2 sampai 2pi, artinya sudut A di kuadran berapa, Henderson? Kenapa, Bu? Ini A kan antara 3pi/2 sampai 2pi. Nah, ini kuadran 4, betul. Kenapa kuadran 4? Kamu taunya dari mana? Karena 270 sama 360, Bu. Ya, 3pi/2 itu 270 ya. Pi itu adalah 180. 180 dibagi 2 itu 90, 90 dikali 3 itu 270. Gitu. Nah, kemudian berarti karena di kuadran 4, kita gambar sudut A segitiganya ada di kuadran 4. Kemudian karena cos itu 1 per akar 5, cos itu samping per miring ya, berarti sampingnya 1, miringnya akar 5. Berarti depannya adalah min 2 ya.
Karena arah Y-nya ke bawah. Jadi negatif. Y-nya min 2. Nah, kemudian dari sini, karena yang ditanya adalah sin, oh ini perhatikan. Yang ditanya itu sin 3A. Kira-kira bisa nggak kita memakai rumus sudut ganda kalau yang ditanya sin 3A? Bisa nggak, Henderson? Memakai rumus sudut ganda bisa nggak? Nggak tahu dah Bu. Saya sih pakai yang itu Bu, yang kayak latihan nomor 1 itu Bu. Yang seperti saya ini? Ya Bu, yang itu Bu. Ya. Seperti Ibu itu. Kristal, saya tanya sama Kristal nih. Kristal, kalau yang diketahui itu cos A, kemudian yang ditanya sin 3A, kira-kira bisa nggak saya memakai rumus sudut ganda? Mana Kristal ya? Bisa nggak? Gimana, Bu? Nih, di soal nomor 9 itu kan yang diketahui cos A. Yang ditanya sin 3A. Bisa nggak saya memakai rumus sudut ganda aja? Bisa. Bisa? Bisa? Bisa atau enggak? Tuh, antara dua pilihan itu, Trisal. Bisa Ya, atau enggak? Bisa ya? Bu. Hah? Bisa Bu, bisa. Bisa? Bisa Bu, bisa. Caranya gimana? Tapi angkanya jelek Bu nanti Bu. Kan jadi 2 sin 1,5 alfa cos 1,5 alfa Bu nanti Bu. Nah, padahal kan di sini 1 alfa, 1A. Berarti bisa enggak? Yang diketahui itu cos 1A. Kemudian yang ditanya itu sin 3A. Kira-kira kalau memakai rumus sudut ganda bisa nggak? Supaya nanti kalian nggak keliru ambil rumus ya. Karena tidak semua rumus bisa dipakai. Untuk suatu soal tertentu gitu ya. Jadi kita harus tahu persis ciri-ciri soal, kapan saya memakai rumus sudut ganda, kapan saya memakai rumus sudut setengah, begitu. Kapan saya memakai rumus perkalian trigonometri, kapan memakai rumus jumlah trigonometri. Nah, coba saya tanya sekali lagi. Bisa apa enggak? Benny, tolong dibantu. Bisa enggak, Ben? Pakai rumus sudut ganda? Kayaknya bisa, tapi angkanya jelek, Bu. Karena saya belum nyoba juga sih, Bu. Oke. Nah, ini saya jelaskan ya. Kalau yang diketahui itu cos A, sudutnya hanya 1A, kemudian yang ditanya itu sin 3A, maka kita tidak bisa langsung memakai rumus sudut ganda. Kita harus memakai bantuan rumus yang lain dulu gitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau yang ditanya itu sin 3A, harusnya yang diketahui adalah cos 3/2A, ya nggak? Harus 1,5 ya. Jadi mereka harus benar-benar yang ditanya itu sudutnya adalah 2 kali dari yang diketahui. Gitu. Jadi kalau yang ditanya 3A, harusnya yang diketahui di sini adalah 3/2A. Karena di sini hanya 1A, harusnya kalau langsung pakai rumus sudut ganda ya sin 2A gitu ya. Jadi saya tegaskan, ini kalau mau langsung pakai rumus sudut ganda, dipaksa langsung nggak bisa ya. Jadi kalau di sini kalian jabarkan memakai sin 3/2A ditambah 3/2A, maka kalian pasti nggak dapat. Oke, jelas ya? Jadi kapan saya harus memakai rumus sudut ganda, kapan saya harus memakai bantuan rumus yang lain. Pokoknya kalian harus sadar yang diketahui sudutnya berapa, yang ditanya sudutnya berapa. Gitu. Jadi kalau sudut ganda itu benar-benar harus 2 kalinya dari yang diketahui ya. Nah sekarang, karena yang ditanya itu sin 3A, maka ini kita harus jabarkan 3A itu menjadi 2A ditambah 1A. Jelas ya? Ini harus ke sini, nggak bisa ke tempat lain. Jadi memang benar tadi Henderson bilang, harus memakai bantuan rumus yang pertama dulu, penjumlahan 2 sudut ya.
sin 3A jabarkanlah menjadi sin 2A ditambah A, kemudian memakai sin 2A cos A ditambah cos 2A sin A. Nah, baru di sini sin 2A sama cos 2A kita bisa menghitung dari yang diketahui memakai rumus sudut ganda yang di sini ini ya. Memakai rumus sudut ganda di sini. Baru kita substitusi, hasilnya adalah 2/25 akar 5. Betul ya? Sama ya jawabannya? Jovita sama jawabanmu? Sama, Bu. Sama, oke. Caranya sama ya? 3A dijabarkan menjadi 2A tambah 1A ya? Oke. Iya, Bu. Nah, sekarang ya nomor 9B. Nomor 9B juga sama caranya. Cos 3A itu kita jabarkan menjadi cos 2A ditambah A. Nah, ini tinggal masukkan ke rumus. Jawabannya adalah min 11/25 akar 5. Shelly sama ya jawabannya? Sama, Bu. Oke. Nah, sekarang nah ini, yang C sama D. Yang C sama D itu karena sudutnya genap, maka kita bisa pecah menjadi 2A tambah 2A ya. Jadi ini memakai rumus sudut ganda, tetapi dari yang 2A. Jadi kalau sudutnya ganjil seperti ini, 3A, 5A. Kalau 5A berarti kita pecah menjadi berapa dan berapa? Kalau yang saya tanyakan sin 5A. Jonathan, kalau saya menanyakan sin 5A, maka saya menjabarkan 5A menjadi berapa dan berapa, Jonathan? 3A sama 2A. 3A sama 2A boleh. Atau kalau misalnya kalian sudah menghitung yang 4A, sin 4A, berarti pakai sin 4A tambah 1A juga boleh ya. Jadi bebas ya. Tergantung yang kalian sudah hitung itu berapa. Sudut berapa. Jelas? Pokoknya pecahnya jadi 2 ya. 3A sama 2A boleh, 4A sama 1A boleh. Asal dengan catatan, kalau kalian pecah menjadi 3A sama 2A, berarti kalian yang untuk sudut 3A kalian sudah hitung, yang untuk 2A sudah hitung. Tapi kalau kalian pecah 5A itu menjadi 4A tambah 1A, berarti kalian sudah menghitung yang sin dan cos 4A ini. Begitu. Jadi sesuaikan dengan yang sudah kalian hitung. Begitu. Apakah ada pertanyaan nomor 9? Jelas? Jelas, Bu. Oke, nah sekarang nomor 10 pembuktian rumusnya. Apakah pembuktian rumusnya kalian dapat? Nomor 10? Dapat ya? Dapat nggak? Nah, ini perhatikan jawaban saya di depan. Silakan kalian baca dulu pembuktian saya di depan. Nanti kalau ada bagian yang nggak jelas, silakan ditanyakan. Ya, semua baca di layar ya. Yang A dulu, kalian pelajari yang A dulu, pembuktian saya. Kemudian silakan kalau ada pertanyaan bagian mana. Jelas? Ya, nomor 10A. Saya. Jadi kalau pembuktian rumus, itu yang kalian utak-atik, jangan tidak boleh pindah ruas ya. Kalau pembuktian rumus itu nggak boleh pindah ruas, jadi kalian konsisten. Yang di ruas kiri tetap di ruas kiri, yang di ruas kanan tetap di ruas kanan. Nah, terserah kalian mau menjabarkan yang ruas kiri menjadi sama dengan ruas kanan atau ruas kanan dijabarkan supaya sama dengan ruas kiri. Nah, di sini saya menjabarkan yang ruas kirinya. Sin 3A saya mengikuti yang di nomor 9 tadi ya. Saya mengikuti yang di nomor 9 tadi. Sin 3A menjadi 2A plus A, dijabarkan sama. Kemudian sin 2A saya jabarkan memakai rumus sudut ganda, diutak-atik, maka jadilah menjadi sama dengan ruas kanan. Jadi ini adalah ruas kanan, jadi rumus terbukti.
Kemudian yang B juga sama ya, yang ruas kanan ruas kiri yang saya jabarkan, diutak-atik, akhirnya sama dengan ruas kanan. Jadi terbagi. Yang B, apakah ada pertanyaan? Tes ya. Jadi nanti kalau misalnya ulangan ada soal seperti ini, bisa ya membuktikan ya. Pokoknya kalian harus tahu, ini kira-kira saya harus memakai rumus yang mana. Disesuaikan dengan yang mau dibuktikan itu ya. Kita mau ke arah mana sih? Gitu. Rumusnya mau dibawa kemana gitu supaya langsung dapat. Muter-muternya tidak terlalu lama. Nah ini yang tan 3A juga sama. Kita jabarkan memakai tan 3A itu menjadi 2A ditambah 1A. Kemudian tan 2A kita jabarkan memakai rumus sudut ganda. Kemudian nah ini, kenapa saya kali 1 min tan kuadrat A? Supaya nggak ada pecahan ini loh, pecahan di dalam pecahan ini saya buang. Kalian samakan penyebutnya juga boleh ya. Samakan penyebutnya di atas, kemudian di penyebut masing-masing, itu juga boleh. Ini saya memakai cara yang lebih simpel aja, supaya saya langsung dapat cepat gitu ya. Maka saya kali aja pakai penyebutnya nih, 1 min tan kuadrat A. Maka hasilnya sama dengan ruas kanan. Jadi terbukti. Apakah ada pertanyaan yang C? Jelas ya? Oke, dari latihan 2, dari nomor 1 sampai nomor 10, apakah masih ada yang mau dibahas? Apakah semuanya sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita mau lanjut ke latihan 3 nih. Frans, ada pertanyaan enggak ya? Siapa tadi? Saya mau nanya yang itu, Bu, yang nomor 8 Bu, tadi, Bu. Yang tadi 0 yang kata 2 sudut 2A itu di antara 0 sama 180 itu gimana ya, Bu? Ini Nomor kita 8, kali Bu. 2. Ini dikali 2. Kali 2. Itu kalau di 180 artinya bukannya itu, Bu. Bukannya cos sama tanya min ya, Bu? Nah, iya makanya karena yang diketahui di sini diketahui di soal itu positif, berarti 2A ada di kuadran 1. Kita memakai yang 0 sampai 90 berarti. Kalau saya di soalnya itu min, jadi kita pakai yang itu, Bu. Kita ambil yang dari 90 sampai 180, gitu. Oke, Bu. Oke. Pokoknya nanti ikutin yang diketahui di soal. Kalau di soal itu cos-nya kok minus, oh berarti ini yang 2A ini yang ada di 90 sampai 180. Karena ini 2A bebas nih, di soal ini bebas nih. Dia bisa di kuadran 1, bisa di kuadran 2. Berarti nanti tergantung kalian bacanya nih. Nanti yang diketahui di soal itu nilai cos-nya plus atau min. Kecuali nanti kalau yang diketahui itu sin. Nah, kalian baru bingung nih di sini. Kalau sin 2A itu positif, lah kan dia di kuadran 1 dan di kuadran 2. Nanti nilai cos-nya berapa? Nah, ini baru kalian boleh memperdebatkan di situ. Karena di sini yang diketahui cos dan positif, itu pasti 2A di kuadran 1, gitu ya. Jelas? Kalau misalnya tadinya sin gimana, Bu? Yang tadi, Nah, Bu? kalau sin pasti dia yang dia bilang pasti bukan A-nya, tetapi 2A-nya. 2A-nya dia akan sebutkan. Gitu? Pokoknya nggak mungkin soal itu ambigu gitu ya, mempunyai dua jawaban. Pasti dia akan memikirkan semuanya. Jadi kalau misalnya ternyata 2A itu ada kemungkinan di dua kuadran, pasti kemungkinan yang ditanya adalah cos atau tan. Itu untuk memastikan nanti 2A jatuh di kuadran 1 atau kuadran 2. Jelas? Jelas ya? Maksud saya? Iya, Bu, jelas, Bu. Oke. Tapi karena
kalau misalnya di sini yang akan diketahui sin, nah ini si pembuat soal dia nggak berpikir panjang bahwa ternyata 2A itu bisa di 2 kuadran. Pasti itu si pembuat soal yang keliru itu. Maka kalian baru berhak memperdebatkan yang itu ya. Ya, apakah masih ada pertanyaan lagi? Sebelum dilanjutkan materinya. Theo, jelas? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ya ke materi berikutnya ya. Oke, ya. Sekarang nanti kalau kelas yang lain juga sudah selesai membahas tentang latihan 2, ini pasti nanti akan saya sharekan di classroom kalian ya. Semua pembahasan latihan 1, latihan 2 buat belajar ya. Latihan 1 juga sebelum saya sharekan. Sekarang kita akan buka modulnya lagi. Modulnya lagi tadi ada di halaman berikutnya ya, rumus yang perkalian dan penjumlahan trigonometri. Nah ini. Kita dari rumus perkalian. Ini ada waktu 30 menit ya. Buat ini ya. Buat apa ya? Diskusi kelas aja apa ya? Kalau misalnya diskusi matematika, diskusi kelas, kalian kira-kira nyambung nggak yang mau didiskusikan itu apa gitu? Bisa nggak kira-kira? Mendiskusikan tentang rumus. Itu kira-kira nanti jalan nggak? Takutnya saya udah bagi kelas diskusi, ternyata kalian nggak jalan. Gimana? Mugi? Kayaknya susah deh, Bu. Susah ya? Susah ya? Ya udah, sekarang saya kasih waktu 10 menit untuk membaca rumus perkalian dan penjumlahan trigonometri ya di modul kalian. Terus nanti kita langsung lihat ke soal supaya langsung tahu pemakaian rumus ya. Silakan dibaca dulu rumus perkalian, dan itu sebenarnya dari rumus-rumus yang sebelumnya. Jadi apa sih perkalian trigonometri itu apa saja gitu. Perkalian trigonometri itu hanya ada 4 ya. Nah, 4 itu apa saja? Cari ya. Rumus perkalian trigonometri itu hanya ada 4. Coba dicari apa saja. Kemudian rumus penjumlahan dan selisih, jumlah dan selisih ya. Jumlah dan selisih trigonometri itu ada 4 macam juga. Nah, itu apa saja? Silahkan dipelajari. Dibaca modulnya. Nanti kita langsung 10 menit ya, saya kasih 10 menit. Jadi nanti ada waktu sekitar 10 menit buat membahas, melihat latihan 3, supaya nanti saat kalian mengerjakan latihan 3, kalian nggak bingung lagi. Silakan dibaca-baca dulu modulnya. Nanti kita sambil kalian langsung ke latihan 3 boleh. Kalau misalnya Bu yang latihan 3 nomor ini itu pakai rumus apa ya, gitu juga boleh. Silakan. 10 menit ya. Sudah belum? Sudah dapat? 4 rumus perkalian dan 4 rumus penjumlahan trigonometri. Nah, saya mau tanya sekarang ya, 1 menit lagi deh, supaya nggak sayang waktunya ya. Saya mau tanya sama Wenzel.
Sudah siap ya? Wensel, rumus perkalian trigonometri itu apa saja? Yang 2 sin cos itu yang sin A plus B min sin A min B. Terus kalau yang 2 kosin itu sin cos A plus B min sin A min B. Terus kalau yang 2 cos cos 2 cos A plus B itu cos A plus B plus sin A min B. Terus yang min 2 sin A sin B itu sama kayak yang itu, yang ketiganya. Yang Tapi di cos A plus B plus sin A min B. Tapi dikurang ya. Nah, nanti cari trik cara menghafalkan rumusnya ya. Jadi terima kasih Wensel. Kalau yang dua sin cos itu berasal dari sin plus sin, ya. Kalau 2 kosin itu berasal dari sin min sin. Kemudian kalau yang 2 cos cos itu berasal dari cos ditambah cos, gitu ya. Kemudian yang kalau min 2 sin sin itu berasal dari cos dikurangi cos, gitu ya. Nah sekarang Frans, rumus perkalian trigonometri itu berasal dari rumus apa? Asal muasal munculnya itu dari rumus apa? Yang sin A plus B sama dengan sin A kali yang pertambahan, Bu. Di eliminasi ya? Iya, Bu. Jadi kalau yang sin cos 2 sin cos sama 2 kosin itu dari eliminasi rumus sin A plus B sama sin A min B. Sin A min B. Tapi kalau yang 2 cos cos sama 2 min 2 sin sin itu berasal dari eliminasi apa? Rumus yang? Cos A plus B sama cos A min B. Ya, betul. Nah, itu ya aslinya dari rumus awal trigonometri ya. Nah, sekarang yang rumus penjumlahannya, Nugi. Rumus penjumlahan trigonometrinya itu apa saja? Ya, Bu. Rumus penjumlahan trigonometri. Ada ini, Bu. Yang sin A plus sin B sama dengan 2 sin tengah A plus B. Ya. Cos tengah A min B. Terus ada sin A min sin B sama dengan 2 cos tengah A plus B. Terus sin setengah A min B. Terus yang ketiga itu ada cos A plus cos B sama dengan 2 cos tengah AB dikali cos tengah A min B. Terus yang terakhir cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah AB dikali sin setengah A min B. Iya. Nah, Nugi itu berasal dari rumus apa? Dapat jumlah berasal dari asalnya dari rumus apa? Ini, Bu. Yang setengah itu bukan sih, Bu? Setengah A? Bukan. Jadi rumus penjumlahan dan selisih trigonometri yang barusan Nugi sebutkan itu berasal dari rumus perkalian yang tadi Wensel sebutkan. Jadi mereka saling berkebalikan gitu ya. Jadi kan kalau nanti yang ditanya adalah perkalian trigonometri, itu berasal dari penjumlahan trigonometri, ya nggak? Penjumlahan dan selisih. Kalau yang ditanya selisih atau penjumlahan 2 trigonometri, maka nanti kita jabarkan menjadi bentuk perkalian, gitu ya. Mereka saling berkebalikan. Jadi kalau misalnya, kalau dari perkalian menjadi penjumlahan, maka yang depan itu sudutnya tinggal ditambah saja, kemudian yang belakang tinggal dikurang saja. Tetapi kalau dari penjumlahan trigonometri kita disuruh mengurai menjadi perkalian, maka rumus sudut yang depan itu ditambah bagi 2, yang belakang dikurang dibagi 2, gitu ya.
supaya nanti kalian tidak keliru mana yang harus dibagi dua. Pokoknya dari penjumlahan berubah menjadi perkalian, itu sudutnya yang depan ditambah bagi dua, yang belakang dikurang bagi dua. Nah, sekarang saya mau tanya sama Henderson. Henderson, bedanya rumus jumlah dan selisih dua sudut sama jumlah dan selisih trigonometri, itu bedanya apa, Henderson? Supaya nggak keliru nanti. Gimana, Bu? Bedanya jumlah dan selisih dua sudut sama jumlah dan selisih trigonometri yang barusan Nugi sebutkan rumusnya. Bedanya apa? Cuma dibalik-balik dong, Bu, itu, Bu. Jumlah dan selisih dua sudut sama jumlah dan selisih trigonometri. Bedanya apa sih? Nggak tahu dah, Bu. Kalau jumlah dan selisih sudut, berarti yang kita jumlahkan itu sudutnya. Alfa plus beta, alfa min beta, gitu. Tapi kalau jumlah trigonometri, itu berarti sin A ditambah sin B. Sin A dikurangi sin B. Trigonometrinya yang diselisihkan, gitu ya, Henderson ya. Yang lainnya juga ya. Jadi kan di sini rumus yang kita pelajari, itu dari awal itu kan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, ya enggak? Nah, itu kita dapat rumusnya adalah sin A plus B, sin A min B, cos A min B, cos A plus B, gitu kan? Sudutnya yang kita jumlahkan atau kita selisihkan. Tetapi kalau yang barusan, yang rumus tadi Nugi sebutkan, itu adalah yang diselisihkan atau dijumlahkan, itu adalah trigonometrinya ya, sin A plus, bentar saya buka rumusnya dulu. Nah ini, di bawah ini ya. Kalau rumus jumlah trigonometri, itu sin A ditambah sin B, gitu ya. Sin A yang ditambahkan itu trigonometrinya bukan sudutnya, itu bedanya. Jadi penjumlahan trigonometri itu hanya ada 4, sin ditambah sin, sin dikurang sin, cos ditambah cos, cos dikurang cos, hanya 4 ini ya. Bu, nanti kalau trigonometrinya beda gimana? Kalau sin A ditambah cos B gimana caranya? Salah satunya kita samakan dulu, baru rumusnya bisa dipakai ya. Nah, sekarang kita lihat ke soal, supaya kalian tidak keliru memakainya ya. Nanti contoh soalnya bisa kalian pelajari sendiri ya. Kalau ada pertanyaan, nanti saya sharekan di video pembelajarannya, saya juga sudah membuatkan penjelasan tentang contoh-contoh soal yang ada di modul ya. Nah, ini perhatikan. Latihan 3 nomor mana tadi yang untuk penjumlahan berbeda trigonometri. Nah, ini nih. Nomor 3 ya. Nomor 3 tuh ada sin ditambah sin dikurangi sin, berarti langsung pakai rumus ya. Cos dikurangi cos, cos ditambah cos. Nah, kemudian yang G, perhatikan. Nomor 3G. Dia soalnya adalah cos 75 ditambah sin 75. Nah, ini gimana? Saya harus pakai rumus apa? Ada yang bisa bantu? Kristal, ya Kristal. Nah, Kristal. Kenapa, Bu? Yang 3G, kira-kira harus diapakan dulu? Harus pakai rumus apa dulu? 3G, Kristal. Tunggu bentar, Bu. Saya lihat rumus. Sambil membantu Kristal ya. Tadi rumus jumlah trigonometri itu cuman ada 4. Sin tambah sin, cos ditambah cos, sin dikurangi sin, sama cos dikurangi cos. Nah, sekarang nomor 3G itu muncul soal cos 75 ditambah sin 75, padahal kita tidak punya ya rumusnya ya, cos ditambah sin ya. Nah, ini kalau soalnya seperti ini, harus diapakan dulu, Kristal. Halo? Apakah suara saya masih terdengar? Putus lagi. Nah, apakah suara saya terdengar? Sudah, Bu.
Halo, Udah, Bu. Beneran, Bu? dengar nggak suara saya? Dengar, Bu. Dengan Bu. Halo, Kedengeran, Bu? Dengar, Bu. ya. Suara saya. Suara siapa? Suara saya terdengar atau putus-putus? Lancar, Bu. Oke. Nah, sekarang tadi nomor berapa tadi? Nomor 3G ya. Rizal, apakah sudah ketemu jawabannya? Masih belum, Bu. Masih belum. Ada yang bisa membantu? Nomor 3G ini kira-kira harus di... Ya. Itu sin 75-nya bisa diganti kayak jadi cos 15 ya, Bu? Nah, jadi dipecah dulu pakai sudut-sudut berelasi ya. Jadi yang G itu jadinya sin 15 ditambah sin 75 ya. Iya, Bu. Ya. Ya udah tinggal dipakai sekarang sin tambah sin ya. Sin 15 derajat ditambah sin 75. Tinggal pakai rumusnya ya. Jadi pokoknya kalau nanti kalian ketemu soal kok Bu, trigonometrinya kok beda? Ya, salah satu harus diubah dulu ya. Gitu caranya. Betul. Terima kasih, jawabannya betul. Tinggal dilanjutin ya, ini ya. Berarti tinggal memakai rumus sin ditambah sin. Gitu. Nah, ini kurang 3 menit lagi jam 9. Silakan, apakah ada pertanyaan tentang latihan 3? Nah, ini nanti kalian akan mengerjakan latihan 3. Tapi saya kasih waktu tidak 1 minggu ya, 2 minggu ya waktunya ya. Jadi minggu depan itu silahkan kalian mau bertanya tentang latihan 3 mana yang kalian nggak bisa ya. Berarti seminggu ini kalian carilah soal-soal yang susah nih, susah. Wah ini kok susah nih kira-kira. Coba kalian coba kerjakan dulu, nanti startnya di mana, silahkan kalian tanyakan untuk pertemuan minggu depan. Jadi kalian harus cicil ya, ini soalnya banyak loh ya. Tuh sampai nomor 1 aja sampai I, nomor 2 sampai G, nomor 3 sampai V. Kemudian nomor 4 sampai F tuh ada banyak. Kemudian soalnya sampai 8, maka dicoba dulu soal mana yang mau kalian tanyakan minggu depan. Dicicil ya, jangan sampai nanti pas mau menjelang di deadline-nya kalian baru harus mengerjakan banyak, nanti muntah-muntah. Itu ya, silakan kalau mau ada pertanyaan dulu, ini masih ada 2 menit. Mungkin nggak 2 menit buat bertanya. 2 minggu ya waktunya ya, deadline-nya berarti dikumpulkan tanggal 20 ya. Nah, berarti tanggal 14 kita membahas latihan 3 yang nggak ngerti. Kemudian tanggal 20 kita bahas semuanya. Kemudian nanti setelah itu berarti ada latihan soal di psikologi ya. Latihan soal di psikologi untuk pemantapan ulangan, baru tanggal 28-nya kita ulangan. Gitu ya. Jadi yang di psikologi itu nanti deadline-nya berarti tanggal 28 menjelang ulangan itu. Apakah jelas tugasnya? IPA 3? Jelas ya? Nah, silakan kalau nanti misalnya ada pertanyaan menjelang sebelum tanggal 14, lewat line juga boleh ya? Silakan. Saya terbuka. Kalian mau bertanya melalui line, boleh. Ini saya tutup dulu.